Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Solder Beku Tutorial, belajar bersama seputar kerusakan handphone. Sekarang ini saya ada handphone Oppo A37, kasusnya speaker deringnya ini mati atau speaker buzzer ya. Jadi speaker buzzer itu fungsinya buat deringan, kemudian nonton YouTube, loudspeaker, kemudian musik juga. Nah, itu di sini dia mati dan kemudian ini handphone sudah saya bongkar backdoornya, dan setelah saya bongkar ternyata di sini bisa kita lihat penutup kaleng atau kaleng penutup mesinnya ini sudah pernah dibongkar ya. Oke. Kemudian apakah handphone ini sudah pernah diservis terus gagal ataupun sudah pernah diservis sudah sukses dan kemudian dia rusak lagi? Saya tidak tahu. Intinya saya terima dari usernya, ketika saya bongkar kaleng penutup mesin atas itu sudah tidak ada ya, sudah terlepas. Oke, untuk langkah berikutnya ya, jadi kita akan tes dulu speaker buzzernya ya. Ini bagian bawah kita bongkar, kita tes apakah speakernya ini mati atau masih hidup ya. Kita tes dulu. Biasanya kalau speaker mati itu putus ya, jadi dia tidak nyambung. Jadi untuk ngetesnya seperti ini saja, asal dia nyambung tidak putus berarti speaker ini masih hidup ya. Intinya masih hidup. Untuk masalah suaranya itu sudah sember atau kecil atau bagaimana kita tidak tahu. Yang penting buzzernya masih hidup. Kemudian untuk fleksibelnya ya, fleksibelnya apakah ada yang bermasalah untuk jalurnya, barangkali putus. Nah, ini di sini ada dua titik pin yang menghubungkan ke konektor speaker ya. Kita tes, ternyata di sini juga masih nyambung. Berarti jalur dari speaker ini masih nyambung ke mesin atas ya. Jadi untuk fleksibel tidak masalah. Dan ini sebelumnya saya juga sudah coba kasih timah ya. Di sini barangkali kurang tinggi, tidak menyentuh konektor speaker. Ternyata itu hasilnya nihil juga. Dan sempat saya coba ganti fleksibel yang baru. Ini menggunakan fleksibel yang baru, kita tes. Hasilnya juga nihil, sama saja speaker deringnya ini tidak bunyi ya. Kemudian di sini kita akan cek di area IC audionya ya, karena ini memang awalnya juga sudah pernah dilepas seperti ini. Apakah ini dia masalah IC ataupun masalah ada tegangan yang putus tidak masuk di area driver audionya ini ya. Ya, sebentar, ini kameranya ngeblur. Sebentar kita ganti kamera yang lain dulu ya. Nah, ini setelah kita ganti kamera malah kameranya tidak bisa landscape ya, gambar potret seperti ini. Oke, tidak apa-apa. Jadi ini sekedar trik saja ya, berdasarkan pengalaman, kita tidak bicara teori ya, nanti kelamaan ngejelasinnya. Jadi biasanya di area IC audio itu ada kapasitor yang membutuhkan tegangan 5 volt. Apakah di sini putus tegangan, tidak ada suplai tegangan ke kapasitor ini atau bagaimana? Jadi sebelum kita ponis ke IC audionya ya, atau IC yang lain, kita coba ukur tegangan dulu ya. Dan untuk mengukur tegangan pada kapasitor yang tadi saya sebutkan, ini posisi handphone harus dalam posisi hidup atau menyala ya. Jadi harus posisi standby menyala, bukan handphone asal nyala terus kemudian kan handphone kadang-kadang redup ya, redup atau terkunci seperti itu. Nah, ini tidak seperti itu, jadi harus posisi menyala seperti ini baru kita ukur ya. Oke, coba kita ukur tegangan. Apakah di kapasitor yang saya tunjuk tadi ada tegangan 5 volt ya. Nah, ini saya terpaksa menggunakan apometer analog karena yang digital baterainya sedang habis. Oke, kita arahkan ke DC pol
Di sini saya ada 10 ya. Kalau yang 20 juga bisa ya untuk DC pole-nya. Kemudian posisi handphone harus menyala. Jadi sebenarnya untuk mengukur tegangan itu lebih akurat menggunakan yang digital ya. Ya, nah ini posisi handphone redup seperti ini. Ini harus kita nyalakan seperti ini ya, harus menyala seperti ini. Dan kemudian kita tes ya. Jadi ini buat teman-teman sekali lagi hanyalah sekedar trik saja berdasarkan pengalaman yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Pernah nemuin kasus seperti ini dan kasusnya itu putus tegangan ya. Ya, ini kita ukur drop hitam letakkan di ground, kemudian yang merah kita letakkan di titik kapasitor tadi. Nah, ini tidak ada pergerakan sama sekali. Berarti memang benar putus ya, tidak ada tegangan sama sekali di sini. Ya. Kemudian kalau kapasitor ini tidak dapat suplai tegangan 5 volt, ya pasti audio ini tidak akan berbunyi atau apa namanya driver audionya ini tidak bisa bekerja sehingga handphonenya bisa mengeluarkan suara ya. Nah, di sini triknya kita akan cari tegangan 5 volt dari kapasitor yang lainnya ya. Kita raba-raba saja. Untuk tegangan 5 volt ini banyak tempat. Nah, ini kita dapat ya. Kita dapat cari yang terdekat ya. Cari yang terdekat. Nah, di sini sepertinya kita dapat tegangan 5 volt dari kapasitor yang di sebelahnya. Ya, sebentar ini kita tunjuk ya. Ya, ini kita dapat dari sini ya. Dan ini nanti kita akan jumper ke kapasitor ini agar kapasitor ini mendapatkan suplai 5 volt ya. Oke, sebentar kita jumper dulu ya. Jadi sekali lagi di sini kita bukan bicara teori ya. Ini hanya sekedar trik saja berdasarkan pengalaman yang sebelumnya pernah saya kerjakan. Jadi buat teman-teman yang mungkin dapat kasus yang seperti ini, silakan dicoba saja ya. Kalau memang berhasil berarti ya kasusnya sama dengan di video ini. Kasusnya tidak dapat tegangan 5 volt karena putus ya. Ya, ini sebentar kita gunakan kabel jumper dan kemudian kita jumper ya. Ini kita kasih timah dulu di kapasitornya agar nanti lebih mudah menjumpernya ya. Nah, ini solder saya juga sudah sekarat, ini waktunya ganti mata solder ya. Ini juga. Jadi nanti agar dapat suplai tegangan 5 volt kita ambilkan tegangan dari kapasitor lain ya yang ada tegangan 5 voltnya. Dan untuk tegangan itu bisa kita dapatkan dari kapasitor mana saja ya. Ini kita tadi dapat yang terdekat saja, jadi kita ambilkan dari sini, kita jumper. Nah, ini sudah mulai kita jumper ya. Nanti coba kita zoom setelah selesai kita jumper agar teman-teman bisa melihat lebih jelas ya. Memang ini kualitas kameranya juga kurang bagus, maklum ya. Maklum, memang punyanya kamera yang kurang bagus ya. Nah, ini coba kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi jumperannya seperti itu. Sehingga sekarang kapasitor yang dekat driver audio tadi sudah mendapatkan suplai 5 volt ya. Nah, ini kita rapikan kembali. Kemudian nanti kita tes apakah ini berhasil. Ini langsung kita rakit saja ya, kita baut karena biasanya yang seperti ini langsung sukses ya. Berangkat dari pengalaman yang sudah-sudah, ini sudah yakin
berhasil, maka ini langsung kita rakit saja. Jadi sekali lagi buat teman-teman pemula khususnya, di sini kita mengerjakan Oppo A37, kasusnya speaker deringnya ini tidak bunyi walaupun sudah ganti fleksibel, sudah ganti speaker yang baru, tetapi tidak bisa bunyi juga ya. Dan kita cek tadi ternyata ada kapasitor yang seharusnya membutuhkan tegangan 5 volt, di situ putus, tidak dapat suplai tegangan 5 volt. Kemudian tadi kita ambil dari kapasitor lain, kemudian kita jumper ke kapasitor yang tadi kita sebutkan ya. Nah, ini sudah selesai kita kerjakan. Apakah ini nanti sudah berhasil? Nanti kita tes saja ya. Sekarang coba sebentar, handphonenya masih nge-lag ya. Kita tes di mana ya? Di pengaturan deringan saja ya. Yang penting sudah bunyi, berarti itu berhasil ya. Coba kita tes di pengaturan suara dan deringan ini. Oke ya, bisa terdengar suaranya, bahkan suaranya jernih sekali ya. Jadi speakernya masih normal, suaranya tidak sember, masih bening ya. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya, Solder Beku Tutorial. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nota.